gereja setiap hari kerja atau kepada majelis gereja terdekat. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Mike R. Taparan, Magister Teologia. Makna Minggu Trinitas. Pada umumnya, kalender gerejawi secara ekumenis menempatkan peringatan Minggu Trinitas pada hari Minggu sesudah Hari Raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 4 hari Minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu Trinitas ke hari ini. Selain itu, dalam kalender oikumene, Minggu Trinitas hanya diperingati dalam 1 hari Minggu. Namun Gereja Toraja memberikan masa hingga 7 minggu untuk menghayati makna Trinitas. Minggu Trinitas yang memberi penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu, gereja akan merayakan masa Minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa Minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas yang dirayakan merupakan saat bagi umat untuk terus memaknai penyataan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Minggu Trinitas di bawah sorotan tema persaudaraan yang sejati. Mari kita memuji dan memuliakan Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan-Mu dan dari sesama kami. Kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Tempat berbau jangkarku
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mazmur 133 ayat yang pertama. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersiapkan pembacaan yang pertama dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5, yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10, dan yang ketiga Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Marilah berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mensyukuri persaudaraan yang rukun, yang boleh kami jalani baik di tengah-tengah keluarga kami, terkhusus pada saat ini, di dalam persekutuan kami, bersama-sama menyatukan hati dalam ibadah, menyembah dan memuliakan Allah yang kudus. Kami juga bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kami untuk dapat kembali membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kami memohon Roh Kudus, bukalah hati, bukalah pikiran kami, mampukan kami memahami apa maksud dari firman Tuhan ini, untuk dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami selaku anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah firman yang hidup itu.
Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita yang pertama 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Demikian Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti diri sendiri. Yonatan menanggalkan jubah dan dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Paulus dalam pelayanannya. Firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai yang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Haleluya, haleluya.
Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada di dalam keadaan sehat dan kita semua juga berada di dalam persaudaraan yang sejati sebagaimana tema kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kisah persahabatan Daud dan Yonatan yang sudah kita baca tadi dari Perjanjian Lama. Dikatakan bahwa jiwa mereka berpadu. Dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Ada beberapa di antara kita yang sering menyebut apakah itu sahabat kita atau pasangan kita atau keluarga kita sebagai soulmate. Ya, bukankah itu selalu kita ucapkan ya kalau ada yang akrab dengan kita, lalu kita katakan oh soulmateku itu, ya. Atau juga ada yang mengatakan karena begitu menikmati persahabatan dengan pasangan hidupnya sehingga dia berani mengatakan bahwa suami atau istrinya adalah soulmate-nya. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kedekatan yang kita jalin dengan orang lain, apakah tidak hanya kita jalani secara fisik saja? Mungkinkah kita menjalin persahabatan seperti Daud dan Yonatan, persaudaraan seperti Daud dan Yonatan, ketika jiwa mereka juga berpadu? Jiwa mereka juga menyatu seperti Yonatan.
Dia mampu bersikap objektif dalam mengasihi Daud. Walaupun ayahnya yaitu Saul sangat membenci Daud. Tetapi Yonatan bisa berdiri di atas kebenaran dan mengatakan, walaupun dia adalah ayahku, bukan bermaksud tidak menghormatinya, tetapi dia melakukan sebuah hal yang tidak benar. Dan dia sungguh menjalin persahabatan, persaudaraan yang sejati dengan Daud. Dan dia mengatakan bagaimana dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Bukankah itu yang menjadi isi dari hukum yang terutama? Mampukah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Alangkah indahnya kalau kita bisa merasakan persaudaraan yang sejati seperti tema kita pada hari ini. Seperti juga di dalam Mazmur 133. Alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Persaudaraan yang sejati itu seperti diibaratkan seperti minyak ya yang jatuh ketika pengurapan imam itu dilakukan, ya. Ada minyak yang jatuh di kepala Harun. Seperti embun Gunung Hermon, ya, ketika bersalju di gunung itu, lalu kemudian embun atau salju yang mencair itu mengalir ke kota Sion dan kota-kota sekitarnya, dan itulah yang menghidupi masyarakat di situ, menghidupi mereka dengan kebutuhan air. Sehingga dalam Mazmur 133 dikatakan, di dalam kerukunan, di dalam persaudaraan yang sejati, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ini bukan kata saya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita saling menyayangi, kalau kita saling mengasihi, kalau kita hidup dalam persaudaraan yang sejati, berkat Tuhan ditujukan ke tempat itu. Bagaimanakah kita menjalin selama ini dalam membangun kehidupan rumah tangga kita, dalam membangun persekutuan kita? Yakinkah kita kalau kita layak mendapatkan berkat itu mengalir kehidupan kita karena kita sungguh hidup dalam persaudaraan yang sejati? Bagaimana dalam menjalin hubungan kita selama ini? Jangan sampai di rumah kita memohon berkat dari Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita tidak bisa hidup rukun dengan pasangan kita tidak bisa hidup rukun dengan anak-anak kita tidak bisa hidup rukun dengan saudara-saudara kita. Gereja selalu meminta kepada Tuhan agar berkat Tuhan bagi gerejanya. Apakah berkat Tuhan itu akan mengalir kepada gereja? Ketika di dalam gereja sungguh ada kasih persaudaraan, sungguh ada kerukunan, ada kasih sayang. Jangan sampai yang terjadi adalah sebaliknya. Ini menjadi sebuah keprihatinan kalau di tengah-tengah persekutuan Kristen, apakah itu keluarga, apakah itu jemaat atau gereja, lalu di dalamnya tidak ada kasih, di dalamnya tidak ada persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di dalam bahasa Yunani, kasih persaudaraan disebut Philadelphia. Philadelphia ini adalah ungkapan yang bukan hanya secara kiasan kasih seperti saudara. Jadi bukan hanya mau mengatakan kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi saudaramu sendiri. Ya, bukankah kadang kita juga bersaudara, satu ayah satu ibu, tapi masih sering juga bertengkar. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Philadelphia, melainkan kasih dari mereka yang disatukan dalam persaudaraan Kristen. Kasih dari mereka yang disatukan di dalam nama Kristus.
Karena itu bagaimanakah seharusnya persekutuan kasih? Bagaimanakah seharusnya kasih dalam persekutuan Kristen itu? Mari kita belajar dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Yang pertama, di dalam kasih di dalam persekutuan Kristen itu adalah kasih yang tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah. Tidak membuat sia-sia kasih karunia Allah. Di dalam pembacaan 2 Korintus, Paulus tidak menghendaki anugerah Tuhan menjadi sia-sia. Karena adanya respon negatif dari beberapa jemaat di Korintus terhadap Injil yang Paulus beritakan. Ada beberapa jemaat di Korintus yang terpengaruh oleh ajaran sesat, sehingga mereka merendahkan Paulus karena pengaruh ajaran palsu itu, dan secara tidak langsung mereka juga menolak Injil. Kalau kita baca hampir di dalam keseluruhan surat 2 Korintus, di dalamnya adalah pembelaan Paulus bagi orang-orang di jemaat itu yang menolak kerasulannya, yang menolak apa yang Paulus beritakan. Dan dengan demikian berarti mereka juga secara tidak langsung menolak Injil. Jadi dalam hal ini, apakah yang Paulus lakukan? Apakah dia membalas fitnahan, tuduhan, semua hal yang merendahkan dirinya itu dengan juga melakukan hal yang sama? Di dalam pembacaan ini kita tidak melihat hal tersebut, melainkan Paulus membalasnya dengan kasih. Paulus mengatakan di dalam pembacaan ini, dia menyebut mereka sebagai teman-teman sekerja. Dia mengasihi mereka sehingga dia mau menasihati mereka. Dan Paulus mengatakan di sini, sikap seperti itu bisa membawa perpecahan di dalam jemaat, sehingga hal itu merupakan sikap yang dapat merendahkan kasih karunia Allah, yang dapat membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang sudah memberikan keselamatan, kasih karunia Allah yang sudah mendamaikan Allah dengan manusia. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang sia-sia ketika di dalamnya tidak ada kasih, ketika di dalam persekutuan Kristen itu tidak ada persaudaraan yang rukun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana kalau sementara kita bertengkar, lalu kemudian kita mengatakan, oh di dalam pertengkaran itu ada kasih persaudaraan. Atau itulah wujud kasihku kepadamu ketika aku merendahkan engkau. Adakah seperti itu? Itulah wujud kasihku kepadamu ketika aku menghina engkau, ketika aku menolak engkau. Itu kan tidak sinkron ya. Perbuatan kasih tidak ada pada sikap seperti itu. Jadi dalam hal ini Paulus sungguh bijaksana mengajarkan kepada kita bahwa di dalam menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka Paulus menjawabnya dengan mengingatkan, janganlah membuat sia-sia kasih karunia Allah. Dan yang kedua, Rasul Paulus membuktikan apa yang dia katakan itu dengan hidup sebagai pelayan Allah yang sejati. Jadi Paulus menjawab semua tuduhan atas dirinya itu dengan memberikan bukti, dengan integritas pelayan yang sejati. Dia tidak melakukan apa yang orang lain tersandung dalam pembacaan ini ya. Paulus sabar dalam menanggung kesulitan dan penderitaan. Paulus menggunakan senjata-senjata keadilan untuk membela dan menyerang. Ini luar biasa ya dikatakan. Senjata apa yang Paulus gunakan untuk membalas?
dia gunakan senjata-senjata keadilan untuk membela tuduhan-tuduhan pada dirinya dan untuk menyerang orang-orang yang menyerang dia. Bukan dengan kejahatan, bukan dengan kekerasan, tetapi dia gunakan senjata-senjata keadilan. Dan sebagai pelayan Allah yang sejati, Paulus mampu melihat kesulitan hidupnya secara positif. Kita bisa baca pada ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-10. Di sana Paulus berada pada mengalami hal-hal yang tidak baik ya. Dikatakan bahwa ketika dihormati atau ketika dihina, ayat 8, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi sebagai pelayan Allah, Paulus memberikan contoh, inilah yang seharusnya saudara-saudaraku, rekan-rekan sekerjaku di Korintus melihat integritas pada diriku, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tetapi Paulus ingin membuktikan, ingin membela kerasulannya, ingin membela dari tuduhan-tuduhan yang ada dengan memberikan bukti bahwa dia sungguh pelayan Allah yang punya integritas, termasuk di dalam menahan berbagai penderitaan-penderitaan yang datang kepadanya. Paulus mampu melihat penderitaannya secara positif, sebab dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang lain yang mungkin juga turut andil dalam penderitaannya, tetapi dia mau melihat hal-hal yang positif di balik semuanya itu, karena sungguh dia percaya dalam situasi apapun juga Tuhan selalu menyertai dia. Jadi mengapa mempersalahkan orang lain? Mengapa meributkan orang lain? Bahkan ketika orang itu berbuat tidak baik terhadap dirinya sendiri. Kita bisa melihat dan kita ingin dibangun kembali keyakinan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak perlu untuk saling menyalahkan orang lain terhadap apa yang kita derita atau persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seperti dalam kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Di dalam pembacaan ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sebagai tukang kayu, para murid sebagai nelayan. Jadi secara tersirat di sini Injil Markus mengatakan murid merasa paling tahu mengenai perahu dan berlayar. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus pergi tidur di buritan. Di mana itu buritan? Buritan itu adalah bagian belakang kapal. Bukankah kita juga seperti itu? Kadang kita mau menyelesaikan masalah kita dan kita merasa paling tahu, sehingga kita membiarkan Allah dalam tanda kutip tertidur. Saya tidak membutuhkan Tuhan, saya bisa melakukan semuanya. Apa yang terjadi? Terjadilah masalah itu, terjadilah badai itu. Lalu ketika mengamuk badai itu, baru murid-murid teringat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam perahu. Tetapi bukannya meminta pertolongan, yang ada adalah teguran. Bukankah itu sebuah teguran ketika murid-muridnya mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin seandainya ini kita alami sekarang, kita akan mengatakan enak-enaknya tidur. Sementara kita semua ini sedang sibuk mempertahankan perahu ini supaya jangan sampai tenggelam. Murid-murid malah menuduh Tuhan.
tidak peduli kalau kita binasa. Bukankah tuduhan ini juga sering kita nyatakan ya? Kita yang tidak membutuhkan Tuhan, lalu saat susah lalu kita katakan, oh Tuhan tidak peduli. Padahal sebelumnya kita yang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada para murid, sehingga apa yang Dia katakan, Dia mengatakan kepada badai itu, diam, tenanglah. Dan kemudian badai itu menjadi tenang. Lalu Dia mengatakan kepada para murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah terkadang kita sulit hidup dalam persaudaraan yang rukun karena ketakutan-ketakutan kita, karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kita lalu mempersalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami, atas kesusahan yang kita alami. Tidak demikian halnya dengan Paulus. Walaupun dia begitu mengalami kesusahan terhadap tuduhan-tuduhan pada dirinya, dia menjawab semuanya itu. Dia menyerang dan menjawab tuduhan itu dengan keadilan Allah. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita memperingati Hari Raya Trinitas. Kita diingatkan dengan stola berwarna hijau melihat kepada tumbuhan atau pohon atau tanaman yang hijau. Demikian juga pada Hari Raya Trinitas ini kita diingatkan bahwa pertumbuhan gereja ada di dalam karya Allah Tritunggal. Kehidupan kita semua dipelihara oleh Allah Tritunggal. Jadi kenapa kita takut? Kenapa kita tidak percaya pada Tuhan? Sebab ketika kita tidak percaya, kita ragu kepada Tuhan, kita takut menghadapi masa depan. Jangan-jangan lalu kita bergumul dengan diri kita ketika kita menghadapi masalah, bukannya datang kepada Tuhan, tetapi kita sibuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain, lalu mencari kambing hitam. Apa atau siapa yang membuat kita bermasalah seperti ini? Marilah kita bersama-sama memaknai Hari Raya Tritunggal dengan selalu meyakini bahwa Tuhan setia memelihara kehidupan kita, dan marilah juga kita memelihara kasih persaudaraan yang kita bisa wujudkan di dalam kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, dalam kita berjemaat, dan di mana saja Tuhan mengutus kita. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian di Hari Raya Minggu Tritunggal ini, marilah terus mempercayai dalam berbagai persoalan badai kehidupan kita, Allah Tritunggal selalu berkarya untuk memelihara dan menjaga kita. Mari kita juga mengingat panggilan kita untuk mewujudkan kasih persaudaraan kepada sesama kita, sebagaimana kita sudah menerima kasih yang sejati dari Kristus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita berdiri dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat, di segala zaman. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang senantiasa dikaruniakan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita dituntun oleh nats persembahan dari Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Beserta kebenarannya,
Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Di dalam doa syafaat ini kita bersyukur bersama-sama dengan anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, khususnya pada hari ini Herianto Serang dan Arung Tangke Langit. Dan juga kita bersyukur bersama dengan keluarga Parandi Pasenggong kelompok 3 dikaruniai seorang anak laki-laki pada tanggal 10 Juni. Bersyukur bersama dengan orang tua jemaat, bersama dengan anggota jemaat yang mendapat kenaikan pangkat, wisuda, sembuh dari penyakit dan berbagai hal lainnya. Kita berdoa bagi jemaat yang sakit, Ibu Katrina Palungan pemulihan di rumah, Devita Sau anak dari Bapak Freddy Sau di Rumah Sakit Hermina, anak dari Bapak Parandi Pasenggong di Rumah Sakit Wahidin, ibunda dari Nyonya Norma N. Pemba di Toraja, Nyonya Maria Paraing di rumah, Ibu Yulianti Pakatung di rumah, Bapak Yenanti ayahanda dari Nyonya Sarah Tangke di Rumah Sakit Ad Medical Palopo, Ibu Elis Tangke Lakbi kakak dari Bapak Taruk Tangke Lakbi sementara proses cuci darah di Rumah Sakit Siloam, Bapak Pendeta Manase di Randan rencana operasi pada tanggal 24 Juni, Bapak Ingrid adik ipar dari Ibu Argo yang dirawat di PJT. Begitu juga dengan Nyonya Sarah Hendrik yang sakit di Toraja. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat dan juga mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami nyatakan untuk kebesaran Tuhan. Kami sungguh menikmati segala pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Dan inilah ungkapan syukur kami yang kami nyatakan melalui persembahan. Berkati yang sudah terkumpul ya Tuhan, berkenanlah terhadap ungkapan syukur kami, dan ajarkanlah kami juga untuk dapat menyatakan syukur kami tidak hanya melalui materi, tetapi juga melalui hidup kami yang senantiasa berbuah di dalam kebenaran. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan kami mensyukuri hari Minggu ini, hari Minggu, hari raya Trinitas. Biarlah kami terus meyakini bahwa Allah setia memelihara kehidupan kami, dan kami pun juga diingatkan untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah dengan menunjukkan kasih persaudaraan. Berkati gereja Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya di dalam melaksanakan berbagai pelayanan. Kedua hamba Tuhan, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Tuhan berikan kesehatan yang baik dalam mengangkat pelayanan ini. Terkhusus kami doakan rencana operasi Bapak Pendeta pada tanggal 24. Tuhanlah yang turut campur tangan di dalamnya. Kiranya melalui tindakan operasi itu Tuhan, berkenan Tuhan juga menyatakan kesembuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami mendoakan para penatua, diaken, pengurus OIG, semua pengerja gereja dan jemaat Tuhan yang selalu rindu melayani, sebagaimana juga pada ibadah saat ini. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami sebagai pelayan-pelayan Allah, dan semua pelayanan yang kami lakukan hanyalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami membawa di dalam doa kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur juga bagi keluarga
Parandi Pasenggong atas kelahiran anak kekasih. Dan kami bersyukur bersama dengan berbagai sukacita jemaat Tuhan, baik keberhasilan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan boleh diberikan berkat kesembuhan. Kami tidak ragu untuk menyerahkan masa depan dan seluruh harapan-harapan kami hanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami juga membawa di dalam doa kami bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami telah menyebutkan nama mereka satu persatu, namun mungkin masih ada yang belum sempat kami sebutkan. Tetapi kami mengingat mereka di dalam doa kami pada saat ini. Ya Tuhan, lawatlah dengan kasih-Mu, memberikan kekuatan iman, dan berkenanlah untuk menyatakan kesembuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga membawa di dalam doa kami. Ketika ada jemaat Tuhan dalam berbagai-bagai pergumulan lainnya, apakah itu pergumulan dalam keluarga, masalah ekonomi, di dalam pekerjaan, dalam pendidikan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya segala perkara dalam hidup ini dapat kami atasi ketika kami mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Kami doakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Kami syukuri bahwa boleh melalui masa ujian atau ulangan. Dan ketika ada anak-anak kami yang sementara mencari tempat pendidikan, baik pada tingkat SMP ataupun SMA dan juga perguruan tinggi, kiranya Tuhan buka jalan di mana anak-anak-Mu rindu untuk menempuh pendidikan. Nyatakanlah yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, begitu juga kami mendoakan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan terus menopang sampai pada masa memutih rambut pun Tuhan tetap setia. Berikan sukacita dalam kehidupan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Ya Tuhan, kami juga membawa di dalam doa kami untuk rencana pengakuan Saudara Arnoldus Andi Lolo pada tanggal 27 Juni. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kekasih kami ini dalam kesungguhan untuk mengikuti ajaran Gereja Toraja. Begitu juga dengan rencana pernikahan Saudara Frans Palangan dengan Saudari Elviana Ruru pada tanggal 26 Juni. Rencana pernikahan Saudara Arnoldus Andi Lolo dengan Aprianti Nomelia Kusuma. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Persiapkan mereka, berikan keteguhan iman, melangkah pasti dalam membangun rumah tangga yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa bagi situasi kami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Ketika virus corona masih menjadi ancaman bagi kami, bahkan terjadi peningkatan di berbagai tempat. Ya Tuhan, kami memohon, tolonglah kami. Mampukan kami dengan hikmat Tuhan untuk terus menjaga diri kami dengan protokol kesehatan. Selebihnya kami berserah kepada-Mu Tuhan, berikan kesehatan, lindungilah kami yang sakit, yang sudah terpapar. Tuhan, kuatkan iman dan berikan kesembuhan. Berkati upaya pemerintah dan seluruh masyarakat semua yang terkait untuk bisa mengatasi masalah penyebaran virus corona ini, ya Tuhan. Kasihanilah kami, kasihanilah bangsa dan negara kami, bahkan seluruh umat manusia yang juga mengalami pergumulan yang sama. Doa kami bagi pemimpin kami, pemerintah kami, Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Seluruh hidup kami hari ini dan langkah-langkah hidup kami selanjutnya, kami mau bawa, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sempurnakanlah ya Bapa di sorga yang menjadi syafaat ini. Kami bersyukur dan bermohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Penekanan warta seperti yang telah dibawakan dalam doa syafaat tadi, bahwa pada hari Minggu
tanggal 27 Juni 2021 pada ibadah jam 9 akan dilaksanakan pengakuan atas nama Arnoldus Andilolo SSIT dari Gereja Katolik masuk Gereja Toraja dan datang menerima percakapan pastoral pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 jam 10 di kantor gereja. Penekanan warta yang kedua, rencana pemberkatan nikah Saudara Frans Palangan dengan Saudari Elviana Ruru yang jikalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Datang menerima percakapan pastoral pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di kantor gereja. Yang ketiga, rencana pemberkatan nikah Saudara Arnoldus Andilolo SSIT dengan Saudari Aprianti Nomelia Kusuma SH yang jikalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Rencana percakapan pastoral akan ditentukan kemudian. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Meike Ertaparan, Magister Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini keutamaan kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, utamakanlah kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri sendiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, dan mari sama-sama kita katakan, Gembala baik, bersuling nan merdu.